dari arah belakang sebelah kirinya, tepatnya di pemakaman itu, terdengar suara sangat lirih sekali. Walaupun itu terdengar sangat jelas, suara itu dari suara perempuan yang memanggil Iwan ini dengan berbicara pelan, "Mas, Mas." Ada sebuah pesan di mana kita itu harus benar-benar hanya mengandalkan diri sendiri, tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Mungkin kejadian itu terjadi ketika malam hari, sendirian, posisi kendaraan mogok di sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, dan pada waktu itu ada gangguan penampakan. Apa yang kalian lakukan? Lari? Pura-pura pingsan? Atau mencoba ngobrol dengan sosok penampakan itu? Dan selamat datang di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya, Arey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari salah seorang teman yang mungkin lebih kekenalan. Namanya Iwan. Iwan ini sekarang bekerja di rumah saja, membantu bapaknya sebagai seorang petani. Nah, sebuah kisah yang dia ceritakan pada tahun 2019, tepatnya itu 3 tahun yang lalu. Iwan ini masih cukup muda, anaknya baik, sopan. Nah, waktu itu ceritanya Iwan ini pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan. Mereka ini pacaran sekitar 1 tahun lebih. Tapi mereka ini ternyata itu sebenarnya berbeda agama. Nah, si Iwan ini seorang muslim, sedangkan pacarnya itu seorang Nasrani. Walaupun awalnya main-main, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka berpikir untuk serius. Tapi banyak kendala dalam hubungan mereka ini, mulai dari restu kedua orang tua mereka, apalagi dari pihak pacarnya si Iwan ini. Nah, pada waktu itu sore hari, Iwan ini dikabari oleh pacarnya untuk disuruh ke rumahnya. Seperti biasanya waktu itu malam minggu. Jadi Iwan ini kalau malam minggu itu sering main ke rumah pacarnya. Mereka ini berbeda kampung, tapi jaraknya tak terlalu jauh, sekitar 4 km saja. Tapi jarak menuju ke rumah pacarnya si Iwan ini, dia harus melewati sebuah kuburan atau pemakaman umum. Dan pemakaman umum ini tepat di pinggir jalan. Mungkin jaraknya hanya sekitar 3 meter dari jalanan. Dan dari dulu kuburan ini terkenal sangat angker sekali. Beberapa kali terjadi kecelakaan di situ. Cerita simpang siur dari beberapa sumber menceritakan kalau sering penampakan. Bahkan bukan hanya di kuburannya, di seberang jalannya pun yang merupakan hutan pinus. Sebenarnya bukan hutan, tapi di situ banyak tanaman pinus. Kadang ada penampakan di situ. Itulah menurut warga yang memang rumahnya tak jauh dari kuburan itu. Sore itu Iwan seperti biasanya berangkat jam 7 malam. Tapi dia tidak lewat di jalan itu. Dia turun dulu menuju ke daerah pasar untuk membeli sekedar makanan kecil untuk pacarnya ini. Nah, setelah sampai di rumahnya, suasana di tempat pacarnya itu agak tegang. Di situ ada orang tuanya dari pacarnya Iwan itu. Ketika Iwan masuk, tanggapan terutama dari bapaknya ini sudah berbeda. Beliau memasang muka yang agak kecut menurut Iwan. Tapi Iwan sepertinya sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka akhirnya ngobrol malam itu.
Dan pada akhirnya sebuah keputusan yang cukup berat bagi Iwan dan kekasihnya itu, mereka harus memutuskan hubungan mereka karena tidak ada titik temu untuk kelanjutan hubungan itu. Sempat terjadi perdebatan waktu itu, tapi akhirnya Iwan ini menerima keputusan dari pihak perempuannya itu, apalagi hubungan mereka ini belum menginjak ke arah yang serius. Semuanya harus diakhiri di awal. Cukup lama Iwan berada di rumah pacarnya. Bahkan waktu itu sudah hampir setengah 10 malam. Sudah masuk jam malam untuk wilayah perkampungan. Dia pamit pergi dari rumah itu dengan perasaan kecewa dan ada sedikit dongkol waktu itu. Iwan keluar dari kampung itu. Ketika keluar, di ujung kampung itu ada sebuah pos jaga yang hampir setiap malam itu dijaga oleh beberapa pemuda yang bergantian. Nah, waktu itu Iwan ini diberhentikan oleh salah seorang dari mereka. "Mas, kok pulangnya tumben agak larut malam?" Nah, kebetulan Iwan mengenal salah seorang pemuda di tempat itu. Ada pikiran mungkin mereka ini mau menegur Iwan karena dia ini terlalu malam. Tapi ternyata tidak. "Ya gak apa-apa mas, ini tadi ada sedikit urusan. Maaf ya kalau aku tadi kelewat jam, aku tahu aturan kok." "Oh bukan masalah itu mas, masnya kan sendirian." "Loh terus masalah apa mas? Kan saya sudah minta maaf." Setelah itu ada salah seorang pemuda lagi turun. "Nah gini loh mas, maksudnya mas kan rumahnya di sebelah sana. Apalagi masnya ini sendirian, masa mau putar lewat bawah lagi?" "Ya enggak, ngapain? Kan aku lewat sini saja dekat." Dan salah seorang pemuda di sampingnya ini bilang, "Loh memangnya lewat di situ berani malam-malam gini? Apa yang ditakutin Thomas?" Kemudian ada bapak-bapak yang tak jauh dari tempat itu kan ada warung kecil. Di situ bapak itu akhirnya berdiri. "Ya sudah nggak apa-apa. Kalau lewat situ yang penting hati-hati. Soalnya dari beberapa hari kemarin itu ada sedikit cerita agak tidak mengenakan di tempat itu." Sambil menunjukkan ke atas arah tempat kuburan yang mereka maksud. Tapi Iwan tidak memperdulikan beberapa ocehan dari mereka, karena pada waktu itu pikirannya ini sudah suntuk. Kemudian dengan sopan Iwan pamit kepada orang-orang yang ada di pos itu. "Ya sudah mas, pak saya pulang dulu, takut kemalaman, walaupun ini sebenarnya sudah malam." Akhirnya Iwan mulai membawa motornya keluar dari desa itu. Memang di wilayah itu menurut Iwan memang perkampungan, jadi setiap malam itu jalan masuk tiap kampung itu ada yang jaga, karena masih cukup rawan dengan maling. Iwan ini mengendarai sebuah sepeda motor modif khas anak muda dengan knalpot ini brong. Suaranya ini sangat keras sekali, tapi itu merupakan sepeda motor kesayangannya. Dia bercerita kalau modifnya ini sudah habis cukup banyak. Nah, dia mengendarai sepeda motornya pelan keluar dari kampung itu, melewati sebuah kampung lagi, dan suasananya ini sangat sepi. Kemudian di ujung kampung itu ada pertigaan. Jadi kalau arah kiri dia turun menuju ke pasar, kalau menuju ke rumahnya dia harus berputar sejauh 11 km. Sedangkan lewat kanan dia harus melewati perkebunan pinus, yang di sana juga ada kuburan yang diceritakan di awal tadi, dan jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 4-5 km. Iwan mulai memilih jalur ke kanan. Penerangan motornya sangat buruk sekali karena lampunya ini sudah agak redup. Tapi sudah bisa dipastikan kalau malam itu tidak ada kendaraan yang lewat di tempat itu. Dia dengan pelan-pelan mengendarai sepeda motornya. Berjalan sekitar setengah kilometer, dia mulai masuk gapura perbatasan. Tak jauh dari tempat itu ada sebuah tanjakan, dan di sisi kirinya itu merupakan
pemakaman atau kuburan. Nah, kuburan ini selain ada tanaman bunga Kamboja ciri khas sebagai tanaman di pemakaman, di pinggir-pinggirnya ini ada tanaman buah jambu mete atau jambu monyet, dan pohonnya itu sudah cukup tua dan besar. Dan sebelah kanannya ini merupakan perkebunan pinus. Setelah berjalan agak laju di tempat itu, tiba-tiba motor Iwan ini agak bermasalah. Jadi waktu itu seperti mau mati, tapi masih bisa jalan. Setelah dia memaksa dengan gas motornya ini agak sedikit ditarik, tiba-tiba motor itu mati total. Dan tepatnya sudah berada di ujung kuburan tempat itu. Waktu itu Iwan terus mencoba menghidupkan motornya ini lagi. Dia mencoba mengecek di bagian karburatornya yang menurutnya memang sering bermasalah. Suasana sangat gelap waktu itu. Untuk menuju ke kampung berikutnya masih membutuhkan jarak sekitar 1 kilometer. Tak ada bantuan. Dia tidak berpikir untuk menghubungi siapapun waktu itu, karena hal itu entah kenapa tidak ada di pikirannya. Padahal dia membawa sebuah handphone. Dalam keadaan gelap, di sisi belakangnya pemakaman, sisi kanannya sudah tempat yang tidak ada penghuninya. Iwan mencoba tetap menghidupkan motornya ini. Dan tiba-tiba dari arah belakang sebelah kirinya, tepatnya di pemakaman itu, terdengar suara sangat lirih sekali. Walaupun itu terdengar sangat jelas. Suara itu dari suara perempuan yang memanggil Iwan ini dengan berbicara pelan, "Mas, Mas, Mas." Dan menurut Iwan suara itu 3 kali berulang. Dia langsung berdiri dan menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Tapi tak berapa lama kemudian, ada satu buah pohon jambu mete yang berada di ujung pemakaman itu tiba-tiba bergoyang. Padahal tidak ada angin dan hanya satu pohon itu saja yang bergoyang. Iwan mulai merasa ketakutan. Kemudian dia mendorong motornya ini dalam keadaan gelap, sangat jauh sekali, sampai pada akhirnya dia ini menemukan sebuah pos jaga sebelum memasuki kampung yang akan dia lewati. Di situ ada beberapa orang. Waktu itu Iwan akhirnya berhenti di tempat itu dan ada seorang bapak-bapak bertanya, "Loh Mas, kenapa motornya?" "Macet Pak, enggak tahu kenapa ini." "Ya sudah, bawa sini kita perbaiki." Tapi waktu itu Iwan tiba-tiba langsung duduk di pos itu. Dan ada 2 orang pemuda, "Loh Mas, kenapa kok seperti Masnya ini ketakutan? Apa kecapean dorong motor?" Nah, waktu itu akhirnya Iwan ini menceritakan kalau tadi dia mendengar suara aneh dari pemakaman itu. Kemudian bapak-bapak yang tadi mau memperbaiki motornya Iwan ini berdiri menghadap ke Iwan. "Loh, betul kah Mas? Dari sebelah mana?" "Dari sebelah ujung Pak." "Mas nggak tahu di situ ada kuburan baru tepat di pinggir jalan kah?" "Nggak tahu Pak, soalnya tempatnya gelap, ada lampunya yang hanya di tempat pintu masuk kuburan." Pada akhirnya bapak-bapak itu pun menceritakan tentang kejadian beberapa hari sebelumnya. Semua orang di sekitar tempat itu tahu kalau kuburan itu angker dari zaman dahulu. Nah, beberapa hari sebelumnya ini ada salah seorang warga. Dia ini seorang perempuan dan belum menikah. Cuma dia ini jarang pulang. Pada suatu hari, keluarganya ini dikabari kalau perempuan itu meninggal karena overdosis sebuah obat. Jadi lama tidak ada kabar, tiba-tiba kabarnya pun menjadi kabar duka. Beberapa warga pun cukup kaget dengan kabar itu. Setelah mayatnya ini atau jenazahnya ini diterima oleh keluarga, akhirnya dimakamkan di kuburan itu.
Tak ada tempat yang cukup luas, hanya ada tempat di ujung kuburan itu yang masih kosong. Warga pun menggali untuk tempat pemakamannya, tepat di pinggir jalan. Nah, sehari setelah pemakaman itu, ada seorang laki-laki masih muda. Dia ini baru mengantar ibunya berkunjung ke rumah salah seorang saudaranya. Kebetulan mereka ini kemalaman. Ketika melewati pemakaman itu, tidak ada rasa takut sebelumnya. Tapi entah kenapa, waktu itu sangat sepi sekali. Mereka sering lewat tempat itu, dan waktu itu terasa berbeda. Ketika pelan-pelan karena tepat di tikungan, mereka ini melihat dari jalan kalau di tempat makam baru jenazah yang kemarin ini dikuburkan, di situ terlihat seperti seorang perempuan sedang duduk di atas nisan kuburan baru ini. Nah, ketika yang melihat ini seorang laki-laki tadi, dia ini bilang kepada ibunya karena dia ini takut kalau dia ini salah lihat. Dan waktu itu ibunya pun juga menoleh ke sisi kanannya. Dan waktu itu mereka berdua memang melihat ada seperti seorang perempuan sedang duduk dan memandang ke arah mereka dengan tatapan sorot mata yang tajam. Nah, setelah kejadian itu, ibu-ibu yang semalam ini melihat penampakan di atas kuburan baru itu memberanikan diri untuk menemui keluarga dari almarhum. Ibu-ibu itu pun dengan sopan dan pelan menceritakan tentang pengalamannya tadi malam bersama anaknya itu. Karena beliau ini takut pihak keluarga ini tersinggung, tapi beruntungnya keluarganya ini cukup mengerti. Jadi mereka sepakat karena malamnya pada waktu itu akan diadakan doa 7 hari setelah meninggalnya salah seorang anggota keluarganya ini. Setelah selesai tahlil, beberapa keluarganya ini menuju ke pemakaman itu untuk sekedar mendoakan langsung tepat di atas makam salah seorang anggota keluarganya yang meninggal 7 hari sebelumnya karena overdosis. Nah, setelah kejadian itu, beberapa warga ini mulai tenang karena mereka ini mengira kalau yang tadinya meneror mereka ketika lewat daerah pemakaman itu adalah sosok hantu dari salah seorang perempuan yang meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi ternyata tidak. Setelah beberapa hari makamnya ini didoakan, ada seorang bapak-bapak. Beliau ini berjalan waktu itu melewati pemakaman itu di jalanan karena baru saja dari sebuah ladang, dan itu masih sekitar jam 5:30 sore. Waktu itu menurut beliau ternyata ada sosok, dan sosoknya ini sama seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Ada seorang perempuan sedang berdiri di ujung pemakaman itu, tepatnya di bawah pohon jambu mete atau jambu monyet ini. Nah, sosok itu membelakangi bapak-bapak itu. Tapi tak ada rasa takut bagi bapak-bapak itu karena belum malam, jadi masih sore hari. Setelah itu, bapak itu terus berjalan. Ketika beliau menoleh ke arah itu, sosok itu sudah menghilang. Nah, cerita pun diceritakan kepada beberapa orang yang berada rumahnya di sekitar pemakaman itu. Yang beberapa rumah memang tak jauh dari tempat itu. Jadi menurut mereka itu bukanlah hantu atau arwah dari perempuan tadi, tapi memang itu jin yang sudah lama berada di tempat itu, dan memang mungkin dia senang untuk mengganggu orang yang lewat, apalagi di malam hari. Nah, itu adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh Iwan, yang kebetulan juga ditambahi dengan beberapa cerita pengalaman oleh orang-orang di sekitar pemakaman itu.
Dari cerita ini bisa diambil sebuah kesan. Jangan terlalu memaksakan perasaan, apalagi kalau kita tahu ujung-ujungnya adalah sebuah perpisahan. Kecewa di awal lebih baik daripada penyesalan di akhir hubungan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Like jika teman-teman suka, dislike kalau teman-teman tidak suka, itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.